Halo semua, perkenalkan nama saya Dewa Gedean Karmawangsa atau biasa dipanggil Dodi Andika. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, dan keseharian saya selain menjadi mahasiswa, saya juga menjadi freelance graphic designer, fotografer, videografer, dan menjalankan beberapa usaha saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu usaha yang sedang saya jalankan, yaitu Beton Furniture. Oke, kalau ditanya awal muncul ide bisnis ini gimana? Awalnya banget sih itu dari SMA kelas 3. Jadi SMA kelas 3 di akhir semester aku sempat belajar bikin desain 3 dimensi. Itu karena aku penasaran gitu, karena aku juga di akhir SMA itu aku lebih sering kayak melihat desain rumah, desain interior, segala macam gitu. Jadi kayak aku penasaran nih, gimana sih caranya buat desain kayak gini, kok bisa sih orang-orang tuh buatnya hampir kayak nyata kelihatannya gitu. Jadi ya karena penasaran, aku dalemin lah dulu gimana cara pembuatan desainnya kayak begitu. Nah, terus muncullah rasa karena dari rasa ingin tahu, akhirnya muncullah rasa ingin mendalami bikin desain 3 dimensi itu. Akhirnya aku coba pelajarin, aku tekunin, dan akhirnya aku berhasil membuat beberapa desain gitu yang ya mungkin bisa dikatakan lumayan untuk pemula. Akhirnya setelah mempelajari, aku berpikir kayak enaknya kalau udah mendalami ini enaknya kayak dibuat nyata gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, waktu itu aku putuskanlah untuk membentuk usaha ini. Jadi dari awal aku gambar, aku buat 3 dimensinya, baru aku aplikasikan untuk menjadi benda nyata gitu. Akhirnya sebelum membentuk Beton Furniture ini, sempatlah aku mencari tukang gitu, keliling mencari tukang, dan di awal aku mencoba, aku mengaplikasikan sebuah desain pertamaku yang aku ciptakan menjadi nyata, yaitu meja belajar di rumah gitu. Jadi hal yang bisa dibilang awal atau ide perjalananku selama ini tuh kayak dari rasa penasaran, aku dalemin, terus aku ciptakan menjadi nyata gitu. Jadi Beton Furniture ini berdiri pada tahun 2020 kemarin, pas tepat dekat-dekat baru kejadian corona. Namun sebelum itu sudah sempat aku kepikiran, cuma aku baru-baru menemukan tukang dan tempat yang pas untuk aku ajak bersama dalam pembuatan bisnis ini gitu. Kalau ditanya strategis sih gimana ya, strategiku selama ini dalam menjalankan sebuah bisnis ya nggak luput lagi dari yang namanya Instagram gitu. Karena selama ini aku mencoba buat desain 3 dimensi, dan akhirnya aku posting ke Instagram bisnis Beton Furniture-nya, dan di sana akhirnya mendapatkan beberapa klien atau konsumen yang tertarik dari desain 3 dimensiku, yang kemudian aku aplikasikan untuk menjadi benda nyata gitu. Tapi nggak luput juga sih dari yang namanya strategi bilang kayak dari mulut ke mulut orang gitu, yang biasa udah dipakai pebisnis lama lah, yang sebelum mengenal masa modern seperti sekarang ini. Jadi kayak nggak luput juga dari namanya omongan-omongan orang. Jadi
aku saranin sih untuk yang lagi menjalankan bisnis, berbanyak juga relasi untuk bertukar pikiran, bercerita tentang apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita jual, atau apa yang sedang kita garap gitu. Jadi biar orang-orang pada tahu kita itu sedang sibuk di mana, kita itu sedang buat apa gitu. Itu sih tujuannya, kayak biar orang-orang di suatu saat nanti ternotis bahwa di saat temennya atau saudaranya atau kerabatnya ataupun orang tuanya yang sedang mencari kayak gimana sih bikin furniture, kayak gitu misalnya, jadi ya dia cuma tinggal bilang oh di sini loh tempatnya, kayak gitu. Jadi itu sih saranku, jadi perbanyak juga relasinya, perbanyak juga apa namanya, strategi di pemasaran di Instagram ataupun di dunia nyata juga. Mungkin itu dulu dari aku strateginya. Mungkin di tahun ini akan ada strategi-strategi baru yang akan aku kembangkan. Ya, tinggal lihat nanti saja. Kalau keunikan sih gini ya, keunikan dari pattern furniture ini sebenarnya nggak jauh dari yang namanya industrial gitu. Jadi yang siapa sih yang zaman sekarang nggak tahu yang namanya industrial kayak gitu. Jadi aku sengaja ngangkat tema industrial untuk pattern furniture ini agar menjadi pembeda di antara furniture yang sudah berkembang dari dulu gitu. Karena seperti kita ketahui, furniture yang biasa sudah ada di pasaran, sudah ada di tempat-tempat biasa itu rata-rata semua menggunakan kayu gitu. Jadi kayak aku di kesempatan kali ini membangun pattern furniture, aku mencoba mengenalkan yang namanya konsep industrial. Jadi pattern furniture ini ada keunikan di mana beberapa pengaplikasiannya menggunakan material besi ya, yang dimana akan terlihat lebih manis atau minimalis gitu. Jadi itu sih salah satu keunikan dari beberapa furniture yang sudah ada di zaman-zaman sekarang. Jadi aku kembangin dari kayu-kayuan, juga aku tambahkan dengan besi. Jadi setiap aku ada orderan atau konsumen yang masuk pun aku berusaha untuk menawarkan kayak mau nggak pakai besi yang segala macam gitu. Jadi biar penampilan orang, penampilan rumah orang, penampilan ruang kosong itu akan lebih terisi, lebih apa ya, lebih terlihat modern lah kalau bisa dibilang. Karena apa? Karena seperti kita ketahui kayak kalau di rumah-rumah biasanya kan full kayu semua tuh gitu. Jadi kayak kenapa nggak coba aja nih kalau ditambah besi, kayak makin manis nih gitu. Itu sih keunikan dari pattern furniture. Oke, kalau ditanya merasa gagal atau enggak atau lagi merasa down, itu mungkin semua orang ya pernah merasakan itu. Hampir semua orang pernah merasakan gagal, merasakan down gitu di segala kondisinya. Cuma ya selama saya menjalankan bisnis, saya berusaha untuk selalu tetap berpikir positif gitu. Jadi kayak menghilangkan yang namanya kegagalan, karena setiap ada kegagalan pun saya berhasil untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Jadi kayak kita berusaha nyari tahu gimana sih kegagalan kita, apa sih yang buat kita gagal, apa sih yang membuat kita sampai kayak gini. Jadi dari sana kita bisa pelajarin, oh ternyata saya gini, oh ternyata kita begini, oh ternyata bisnisnya kurang ini, oh ternyata kurang ya, kayak gitu. Jadi dari segala kegagalan, dari segala cobaan, dari segala situasi pun kita harus belajar. Dari sanalah kita, kalau punya mental yang bagus, punya jiwa yang ingin tetap ada di dunia bisnis, ya harus berani menerima kegagalan gitu. Jadi nggak cuma baru sekali dikasih cobaan, baru sekali dikasih kegagalan kita langsung nyerah, kita langsung udahlah nggak mau mulai, bukan kayak gitu. Tapi dari kegagalan lah kita dilihat
gimana sih kita mengembangkan suatu kegagalan itu menjadi suatu keberhasilan, seperti itu sih. Oke, kalau bicara tentang motivasi sih, motivasiku selama ini jujur motivasiku dari orang-orang hebat, dari orang-orang yang sudah sukses gitu. Aku yakin seluruh orang, semua orang pasti punya cerminan hidupnya masing-masing gitu. Jadi contoh kayak aku sendiri pun, di saat aku merasa down, di saat aku merasa gagal, aku selalu melihat kayak profil atau sukses orang yang sudah diraih oleh pandangan hidupku sendiri gitu. Jadi kayak aku selalu ngerasa kayak, wih, orang ini bisa loh buat kayak gini, orangnya ini bisa loh kayak gini gitu, nyiptain ini gitu. Waduh, ya aku juga harus bisa, apalagi kita juga masih muda, harus punya rasa semangat untuk menciptakan hal-hal baru gitu. Selain itu juga aku lebih sering baca quotes yang berhubungan tentang semangat hidup gitu. Jadi kayak pas kita lagi down-downnya gitu, aku coba nyari kata-kata yang membangkitkan motivasiku gitu, membangkitkan semangatku untuk menjadi motivasi hidup gitu. Jadi kayak janganlah pernah ngerasa down, janganlah pernah ngerasa gagal gitu, karena dari kegagalan kita bisa belajar kan gitu. Nah, makanya dari sanalah aku sering berkaca dengan diriku sendiri gitu, kenapa aku harus kayak gini, kenapa aku harus gitu gitu. Itu semua juga ada alasannya gitu. Jadi ya motivasiku selama ini sih tetap orang-orang yang jadi pandangan hidupku dan baca-baca quotes. Mungkin ada saran atau tips dan trik dari teman-teman sekitar yang punya cara membangkitkan motivasi untuk makin lebih semangat, share ya. Oke, kalau bicara soal impian kedepannya tentang bisnis ini, jujur aku cuma pingin satunya tuh pingin kayak dikenal banyak masyarakat di sini aja dulu deh gitu. Karena belum semua masyarakat Singapura yang tak tahu tentang adanya Pet Furniture ini gitu. Belum lagi selama ini, selama saya menerima orderan-orderan, kebanyakan pun kalau bisa dihitung, kebanyakan orderan yang saya terima itu sebagian besar saya ngirim ke Denpasar, ke areal Denpasar gitu. Jadi entah kenapa kok malah di Singaraja kurang peminatnya gitu. Mungkin karena belum banyak orang yang tahu gitu. Itu sih salah satunya impian terbesarku, ya dikenal banyak orang Singaraja dulu. Tapi kalau bisa dikasih pilihan lagi, aku pingin yang kedua, aku pingin membuka toko atau tempat jual barang nyatanya gitu. Karena selama ini kan aku cuma menerima made by order aja. Jadi kayak orang pingin barang ini nih dengan ukuran ini, aku baru buatkan gitu. Mungkin kedepannya cita-citaku sih, impianku sih, aku mencoba mengaplikasikan segala desain 3 dimensiku menjadi barang nyata dan aku pajang untuk dijual di sebuah toko gitu. Jadi ya itu sih impiannya juga. Dan juga ingin punya makin banyak punya tukang-tukang yang jika nanti sudah dikenal banyak orang, jadi ya nggak harus nunggu antrean lagi. Ya makin banyak juga tukang yang lebih profesional, yang bertanggung jawab dan segala macam gitu. Jadi saranku sih, ya nggak usahlah terlalu terbayang-bayang dengan mimpimu. Kalau kerjaanmu aja enggak setinggi mimpimu, jadi ya selama ini cukup tunjukkan dulu semangatmu, tunjukkan dulu bagaimana cara kerjamu gitu. Mari nanti bermimpi, karena mimpi juga bisa dicari dan bisa diraih. Tanpa semangat pun mimpi bakal nggak akan terjadi. Oke, sekian dari saya, terima kasih.